Set별. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Sari. Saya dari kelas Pendidikan Agama Islam 6I dari kelompok 11 bersama dengan teman saya yaitu Nurul Ain. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian kuantitatif kami, di mana pembuatannya diperuntukkan sebagai ujian akhir semester mata kuliah metodologi pendidikan kuantitatif. Nah, baiklah, pertama-tama judul yang akan kami teliti adalah penerapan metode drill dalam meningkatkan keterampilan gerak sholat mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada peserta didik kelas 3 SD Negeri 7 Nangamongko tahun ajaran 2022-2023. Penetapan judul ini dilatar belakangi sebuah permasalahan yang kami temukan di sekolah yang bersangkutan, yaitu SD Negeri 7 Nangamongko, di mana masalahnya adalah kurangnya kualitas pada proses pembelajaran keterampilan gerak sholat peserta didik kelas 3 yang belum sesuai dengan materi pembelajaran, sehingga berdampak pada keterampilan gerak sholat peserta didik. Hal ini dapat peneliti lihat dari observasi yang dilaksanakan pada pra-penelitian dengan hasil menunjukkan bahwa jumlah peserta yang mendapat nilai tes di atas KKM 75 terdapat 10 orang. Maka dari itu, dari 20 orang jumlah semua peserta didik, presentasenya yang lulus adalah 50%. Sedangkan peserta didik yang mendapatkan nilai di bawah KKM ada 5 peserta didik dengan presentase 25%. Berdasarkan hasil observasi pra-penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peserta didik kelas 3 SD Negeri 7 Nangamongko masih belum bisa dikatakan baik dalam keterampilan gerak sholat, sebab hanya separuh dari total jumlah peserta didik yang lulus KKM. Dengan begitu, maka dapat dikatakan bahwa ada yang kurang dengan metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran keterampilan gerak sholat peserta didik kelas 3 SD Negeri 7 Nangamongko. Nah, selain itu, di latar belakang proposal ini, peneliti menuliskan bahwa pendidikan merupakan dasar bagi perkembangan dalam masyarakat yang harus sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang telah disesuaikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Selanjutnya, dalam latar belakang kami memuat pengertian dari pendidikan yang dikemukakan oleh Zamroni dalam Kurniati 2019. Selanjutnya, dalam pembahasan tentang mutu pendidikan yang memuat pengertian mutu, kutipan dari KBBI serta kutipan dari Ikezawa dalam Umar dan Ismail tahun 2017. Nah, selain itu, dalam agama Islam, tujuan pendidikan dimuat tersirat dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 yang secara singkat ditafsirkan bahwa pendidikan itu penting peranannya hingga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan perbedaan pandangan Islam terhadap individu yang berilmu dan tidak berilmu. Selanjutnya, dalam latar belakang penelitian ini diuraikan mengenai pendidikan yang efektif, di mana harus menggunakan metode yang tepat untuk sebuah materi pembelajaran. Karena itu, sebagai pendidik sangat urgent sekali statusnya bagi kita untuk mengatasi permasalahan yang telah dikemukakan tadi. Nah, maka peneliti di sini melakukan penelitian tindakan kelas yang berjudul penerapan metode drill dalam meningkatkan keterampilan gerak sholat mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada peserta didik kelas 3 SD Negeri 7 Nangamongko tahun ajaran 2022-2023. Nah, selanjutnya fokus masalah ini dirumuskan dalam rumusan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana penerapan metode drill dalam pembelajaran gerak sholat mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti
peserta didik kelas 3 SD Negeri 7 Nangamongko tahun ajaran 2022-2023. Nah, yang kedua adalah bagaimana keterampilan gerak sholat peserta didik kelas 3 SD Negeri 7 Nangamongko tahun ajaran 2022-2023 pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti sebelum menggunakan metode drill. Nah, kemudian yang ketiga adalah apakah terdapat peningkatan yang signifikan dalam keterampilan gerak sholat peserta didik kelas 3 SD Negeri 7 Nangamongko tahun ajaran 2022-2023 pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti setelah menggunakan metode drill. Untuk tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan gerak sholat mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti para peserta didik kelas 3 SD Negeri 7 Nangamongko tahun ajaran 2022-2023. Selanjutnya, secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hal-hal yang ada di samping ini yang sudah saya sesuaikan dengan rumusan masalah yang sudah saya uraikan tadi. Adapun manfaat penelitian ini adalah yang pertama, manfaat teoritis. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk para pembaca sebagai bahan rujukan, bahan bacaan, serta bandingan dalam keilmuan khususnya berkaitan dengan meningkatkan keterampilan gerak sholat peserta didik kelas 3 SD Negeri 7 Nangamongko tahun ajaran 2022-2023. Pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan menggunakan metode drill. Kemudian manfaat praktis adalah seperti yang pertama, sebagai bahan rujukan bagi para peneliti selanjutnya dalam kajian yang sama, akan tetapi dalam berbeda ruang lingkupnya, serta menjadi bahan bacaan pribadi peneliti dalam mengkaji ilmu dalam meningkatkan keterampilan gerak sholat mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti para peserta didik kelas 3. Selanjutnya, bagi lembaga pendidikan khususnya SD Negeri 7 Nangamongko, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan bahan kajian dalam sholat pada dalam penerapan keterampilan gerak sholat pada peserta didik kelas 3 SD Negeri melalui metode drill. Nah, kemudian bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam proses pembelajaran belajar mengajar dengan menerapkan metode drill dalam rangka meningkatkan keterampilan gerak sholat peserta didik pada kelas 3 SD maksud saya. Kemudian bagi program studi pendidikan agama Islam, termasuk bagi pimpinan program studi pendidikan agama Islam dalam rangka mencetak sarjana yang dianggap siap di bidang perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran dalam rangka meningkatkan keterampilan gerak sholat pada peserta didik kelas 3 sekolah dasar. Berikutnya, untuk membahas dua variabel penelitian, maka peneliti memuat kajian teori dengan sub-sub bab yang terstruktur seperti di samping ini. Yang pertama adalah bab metode drill yang dibahas. Yang pertama, pengertian dari metode drill, kemudian macam-macam metode drill, tujuan dari metode drill, kelebihan dari metode drill, kelemahan dari metode drill, langkah-langkah metode drill, kemudian prinsip penggunaan metode drill. Selanjutnya, keterampilan gerak sholat. Ada memuat subbab pengertian keterampilan gerak sholat, gerakan sholat, serta dasar hukum ibadah sholat. Kemudian, pada dasarnya, suatu penelitian dapat mengacu pada penelitian lain yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penelitian. Maka peneliti mencari beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan data peneliti terdahulu yang hampir sama di antaranya. Yang pertama, ada penelitian oleh Erlin Jurniarti tahun 2017 yang berjudul Effort to Increase Mathematics Learning Result Through Drill Method Group Discussion in Grade Class 5 ES. Nah, tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Erlin Jurniarti ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 3 peserta didik kelas 6 SD Negeri Badrang, Kecamatan
Kecamatan Kerangan, Kabupaten Temanggung, pada bahasan pokok mengubah pecahan biasa menjadi desimal dan persen dan sebaliknya. Melalui metode drill dan diskusi kelompok, penelitian ini mendapatkan hasil bahwa dengan metode drill dan kerja kelompok terjadi peningkatan hasil belajar peserta didik. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah 30 peserta didik yang tuntas dengan KKM 70, hanya 11 peserta didik dengan skor rata-rata 58,33 dengan ketuntasan 36,6. Peningkatan pembelajaran siklus 2 terlebih dahulu, pertemuan rata-rata kelas 83,33, tuntas 25, persentase ketuntasan 83,33%. Peneliti memilih penelitian Erling Juniarti sebagai acuan dikarenakan ada persamaan pada bagian metode yang digunakan, yaitu metode drill. Nah, selanjutnya perbedaannya yaitu peneliti terdahulu menggunakan metode drill untuk meningkatkan hasil belajar kognitif peserta didik, sedangkan peneliti sekarang menggunakan metode drill untuk meningkatkan keterampilan psikomotorik peserta didik. Selain perbedaan pada tujuan, terdapat pula perbedaan pada subjek penelitian dan tempat penelitian. Selanjutnya yang kedua, penelitian oleh M. Arzani pada tahun 2019 yang berjudul penerapan metode demonstrasi untuk meningkatkan keterampilan sholat wajib di kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah Marakwita Kimat Anyar tahun 2017-2018. Berdasarkan 3 penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan. Nah, kesamaan dalam penelitian pertama adalah sama-sama menggunakan metode drill dan perbedaan pada variabel terikat, yaitu peneliti terdahulu menggunakan metode drill untuk meningkatkan hasil belajar, sedangkan peneliti sekarang menggunakan metode drill untuk meningkatkan keterampilan psikomotorik peserta didik. Untuk persamaan pada penelitian terdahulu kedua, yaitu pada variabel keterampilan sholat. Namun perbedaan pada metodenya. Peneliti menggunakan metode drill, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode demonstrasi. Kemudian pada penelitian terdahulu ketiga, terdapat perbedaan pada tujuan penelitian, subjek, dan tempat penelitian, sedangkan metode yang digunakan itu sama, yaitu metode drill. Selanjutnya, pada poin metode penelitian, untuk pendekatan penelitian menggunakan pendekatan campuran, dan jenis penelitian yaitu penelitian tindakan kelas. Tempat penelitian dilakukan di SD Negeri 7 Nangamongko, Kecamatan Nangataman, Kabupaten Sekadau. Penelitian ini dilakukan pada peserta didik kelas 3 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan materi pokok gerak salat. Waktu dalam penelitian ini diperkirakan mulai dari bulan Juni 2022 sampai dengan November 2022. Namun, waktu pelaksanaan yang sudah terencana ini dapat berubah seiring adanya faktor penambat dan lain sebagainya. Sementara itu, peneliti harus merencanakan penelitian secara maksimal dengan sistematis dan terarah. Untuk populasi, penelitian tindakan kelas menggunakan seluruh jumlah peserta didik di kelas 3 SD Negeri 7 Nangamongko tahun ajaran 2022-2023 yang mengikuti mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sedangkan sampel dari peneliti menggunakan sampling total, sebab jenis penelitian tindakan kelas membutuhkan sampel satu kelas tersebut. Teknik pengumpulan data yang peneliti akan gunakan adalah observasi, tes, dan dokumentasi. Pada teknik observasi, peneliti menggunakan lembar observasi sebagai instrumennya. Ada 3 komponen yang akan diobservasi, yaitu komponen peserta didik, guru, dan materi. Selanjutnya, peneliti juga menggunakan instrumen lembar tes praktik. Tes yang dimaksud adalah praktik gerak salat. Berikutnya adalah dokumentasi, yaitu berkas seperti RPP, hasil belajar maupun foto proses pembelajaran peserta didik.
Terakhir, teknik analisis data. Peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif di mana peneliti akan menganalisis presentase data dan rata-rata penilaian dengan menelaah data yang sudah tersedia dari pengamatan yang sudah ditulis dan tertera dalam format penilaian. Sekian presentasi proposal dari kelompok 11. Saya Kartika Sari mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.